yang dipresentasikan belum muncul. Sudah Pak, mulai Pak. Oh, katanya Oh, sudah. sampun toh? Iya. Kan Oh, nggih kula ngerekamnya berarti yang error. ngerekam ini sudah direkam ya. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya gimana? Waalaikumsalam Keadaannya warahmatullahi sehat? wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lancar, tidak ada gangguan. Amin. Semuanya sehat. Amin. Sehat semuanya. Amin. Dan untuk kelompok ini terutama kelompok Amin. D ini Bapak Ibu guru, saya akan memberikan ya, judul filosofi pendidikan Hajar Dewantoro, Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang memerdekakan. Untuk pertama pertanyaan pemantik, saya lemparkan kepada Bapak Ibu guru bahwa yang pertama apa pengertian pendidikan? Apa pengertian pendidikan? Yang kedua apa pengertian merdeka? Pengertian merdeka itu. Pengertian pendidikan, pengertian menurut umum ini ya Bapak Ibu guru, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun. Jadi mulai TK, mulai PAUD atau sekarang itu ada kelas kecil itu 2 tahun atau 1 minggu 1 kali, ya, seperti itu. Dan PAUD juga TK, ini tujuan pendidikan ya. Playgroup ya, playgroup ini. Itu yang artinya menuntun, dari anak itu asalnya tidak begitu berani, kemudian mulai berani. Berani dalam arti itu tidak berani kepada bapak dan guru, tapi apa itu hati dan otaknya itu bisa mengenal sesuatu kepada yang lain. Kemudian segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai di keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kalau sudah sukses orang atau anak tersebut itu biasanya itu kalau sudah sukses. Kalau tidak sukses ya seperti bapak ini lah yang menjonggol di saya ini. Maksudnya belum sukses itu belum nikah gitu maksudnya. Ya itu hanya kebetulan saja kok ngintip saya gitu. Setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tadi ada pengertian sama sekali kalau sudah berpendidikan anak tersebut bisa dewasa berpikir dan semuanya itu akan terkendali. Kalau seandainya berbuat yang kurang baik atau yang kurang begitu enak atau yang kurang begitu senonoh, nah itu insya Allah kalau ada suatu pendidikan yang baik seperti yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, insya Allah bisa terlaksana. Untuk pengertian dari KBI, ini termasuk kamus besar ini ya, dari kamus besar. Nah, lagi dari kamus besar bahasa Indonesia ini. Jadi pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup untuk kemajuan yang lebih baik. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup untuk kemajuan yang lebih baik.
Jadi mulai dari taraf tadi sudah dewasa, sudah SMK atau SMA itu sudah mengenalkan diri. Untuk SMP saja itu siapa saya gitu biasanya anak-anak SMP. Itu pengertiannya seperti itu. Jadi kesadarannya belum teratasi untuk anak SMP, tapi untuk anak SMK atau SMA atau aliyah itu otak dan hatinya sudah teratasi karena sudah terisi oleh pendidikannya lebih matang gitu. Untuk selanjutnya ini pengertian merdeka dari KBI ini juga KKBI ini dari kamus besar ini. Jadi merdeka berarti bebas dari belenggu penjajahan. Pengertian merdeka menurut KKBI, merdeka berarti bebas dari belenggu penjajahan. Yang kedua, tidak terkena atau bebas dari segala tuntutan. Ini menurut KKBI. Secara singkat saja, saya lanjut. Ya, pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan berpusat pada murid. Setiap anak dilahirkan berbeda sesuai dengan kodrat alamnya, dengan melakukan pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuannya. Maka kita menghargai anak sebagai individu yang mempunyai perbedaan karakter, potensi, dan kebutuhan. Proses pendidikan adalah perubahan, jadi pendidikan memerlukan perbaikan. Jadi proses pendidikan adalah perubahan, jadi memerlukan pendidikan, perbaikan, dan kajian berulang-ulang sehingga ditemukan konsep pembelajaran yang komprehensif. Jadi komprehensif itu mampu atau daya tangkapnya sudah mampu. Seperti hanya anak TK tadi, insya Allah dari PAUD itu belum seberapa, kemudian untuk tingkat TK sudah berani berbicara kepada Bapak Ibu gurunya. Kemudian wawasannya juga cukup luas, menyanyinya juga baik. Itu komprehensif. Jadi semuanya itu tergantung kepada anak. Jadi anak itu kalau sudah cerdas, sudah mampu, insya Allah bisa menerapkan seperti itu. Kalau penemuan-penemuan sekarang itu dari guru-guru TK itu biasanya itu ada anak yang minder. Ada anak yang minder itu maksudnya anak yang tidak mau apa-apa itu. Itu perlu digodok itu, sebenarnya perlu didiskusikan gimana caranya mengatasi anak yang minder atau anak yang tidak mau apa-apa gitu. Jadi komprehensif ya, jadi menangkap atau menerima. Jadi pelajaran dari Bapak Ibu guru gampang diterima, mempunyai wawasan yang luas, juga lengkap, semuanya itu sudah tercapai. Saya lanjut untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maaf ya Bapak Ibu, ini saya memang terkenang dari Bapak atau Ki Hajar Dewantara yang selalu gigih untuk mendidik anak-anak dulu itu dengan sabar. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara antara lain pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasan. Jadi filosof pendidikan Ki Hajar Dewantara ini memang profesor, jadi filosof termasuk profesornya itu pendidikan. Jadi pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti. Kalau tidak ada pendidikan, insya Allah budi pekertinya juga tidak ada.
karena di sekolah-sekolah itu atau di tempat-tempat pendidikan diajarkan untuk budi pekerti, termasuk yang dikatakan akhlakul karimah, akhlak yang baik yang ditanamkan oleh anak-anak didik kita. Itu terutama sekarang itu banyak sekali bahwa anak-anak itu tidak tahu budi pekerti, tidak tahu apa itu yang baik, apa itu yang jelek. Semuanya itu baik semuanya. Dipikir baik semuanya. Jadi pikirannya seperti baik. Tidak ada rasa sama sekali sekarang itu. Saya dulu itu merasakan rasa, pikiran, dan roh. Ini yang bedanya roh dengan nyawa itu yang perlu. Jadi roh, rasa, pikiran ada dalam tubuh kita. Kalau sudah merasakan bahwa pendidikan itu memang dibutuhkan pada siapapun, dan pikiran juga begitu, ini termasuk daya tangkapnya cukup tinggi. Dan badan anak-anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Ini nanti dirunding lagi. Prinsip pendidikan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ini Pak Narto ya, para Dewan Guru. Ini prinsipnya untuk Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang merdeka belajar, yaitu satu, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan, dalam arti pendidikan harus bisa membentuk peradaban. Jadi, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan, dalam arti pendidikan harus bisa membentuk peradaban sesuai dengan Pancasila. Tidak beda-bedakan suku, semuanya itu sama. Jadi kita harus menghargai, menghormati, dan menyayangi meskipun dia itu orang-orang di luar Islam. Itu prinsipnya, semuanya itu ada di situ. Dua, pendidikan adalah perubahan artinya. Pendidikan itu dinamis, jadi terus-menerus bergerak, prinsip kontinuitas. Jadi cara seperti itu yang baik untuk istiqomah ya. Ini pendidikan itu enggak satu hari masuk, satu hari tidak masuk, satu hari masuk seperti anak sekarang itu. Pendidikan berubah artinya. Pendidikan itu dinamis, jadi terus-menerus. Mulai dari kandungan juga ada pendidikan ya. Yang merasa mengandung di sini, Bu, yang merasa mengandung sudah ada pendidikan ya Bu ya. Ini bicara dengan teman saya ini yang hamil. Jadi pendidikan mulai dari hamil sudah ada pendidikan. Jadi orang tuanya itu biasanya orang Jawa itu tirakat ya. Baca Al-Quran, sholatnya itu penuh dan tidak berbohong, jujur, semuanya itu adalah pendidikan pada anak yang dalam kandungan. Itu ya. Itu prinsip pendidikan. Pendidikan harus menghargai keberagaman, bahwa masing-masing peserta didik adalah individu yang unik. Ya, peserta didik yang unik. Memang guru itu biasanya itu mengajar itu kadang-kadang anak yang itu biasanya itu gurau tapi lucu gitu. Tapi dia adalah cerdas. Ini murid saya sendiri itu kebanyakan seperti itu. Tadi diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara memang betul bahwa pendidikan harus menghargai keberagaman, bahwa masing-masing peserta didik adalah individu yang unik. 4, yang pendidikan harus berorientasi pada murid. Ini pendidikan itu kalau saya sendiri itu ya tidak pada murid saja ya, saya anggap murid gimana sih, itu orang-orang tua minta belajar apa, minta belajar A, B, T atau A, B, C, D yang sering sekali diucapkan itu ya
Ya unik itu seperti itu. Jadi orang tua kepengen belajar. Jadi pendidikan harus berorientasi pada murid. Memang betul. Tapi sekarang itu orang-orang tua juga minta ingin bisa belajar, ingin bisa membaca yang baik, gimana membaca abjad yang baik, membaca Arab yang baik gitu. Seperti saya juga diminta itu loh orang-orang atau tetangga-tetangga saya itu untuk mendidik atau mengajari orang-orang tua yang belum bisa membaca. Itu Pak ya. Untuk yang terakhir ini Pak, tugas kolaborasi, silakan membentuk kelompok, diskusikan tugas di bawah ini. Ya. Ada tanggapan Pak? Halo Pak. Pak Sanoko. Yang lain? Ya, Pak. Iya, ya ada tanggapan. Tugas kolaborasi silakan membentuk kelompok, diskusikan tugas di bawah ini. Gimana ini? Ya. Kalau enggak pakai juga enggak apa-apa loh Bu atau Bapak, enggak apa-apa. Tapi tanggapan yang saya baca tadi memang hanya download saja Bu ya. Alhamdulillah. Ya pokoknya mengerjakan gitulah. Ya enggak apa-apa, semuanya itu bekerja. Enggak bekerja ya download aja. Gimana Bapak Ibu? Ada tanggapan yang lain atau pengertian yang lain? Pendidikan menurut Anda? Enggak. Pendidikan Ya. yang memerdekakan, menurut saya, pendidikan yang memberikan kebebasan untuk memilih terhadap siswa. Memilih sesuatu yang disukai oleh siswa itu sendiri. Suatu misal, suatu misal di sekolah ada ekstrakurikuler di mana itu diberikan kepada siswa. Nah, siswa ini bisa memilih ekstra apa yang disukai. Saya kira seperti itu, Pak. Karena kalau misalnya mereka sudah suka, maka dalam kegiatan pastinya mereka juga aktif. Itu yang bisa saya berikan pendapat saya, Bapak. Oh iya. Ya baik Bu ya. Itu terima kasih. Jadi memang ada di sini juga begitu. Kalau sudah masuk, ya alhamdulillah sama. Di sekolah saya juga begitu kok. Tidak memaksakan kehendak para siswa memilih untuk keahliannya masing-masing itu untuk bidang ekstra olahraga atau yang lain gitu ya, sama. Tidak terkena atau bebas dari segala tuntutan. Ini betul semuanya milik dengan hatinya masing-masing. Gimana yang lain, Bapak Narko? Oh iya, terima kasih. Bu Kiki, gimana? Terima kasih Om Tadin. Lanjut Pak. Ya tidak apa-apa. Ngerti Pak. Mungkin saya bisa membantu memberikan satu sedikit terkait dengan hakikat pembelajaran dari peserta didik. Kita kan selalu guru BK itu juga sebagai konseling ya, siswa asuh. Terkait dengan setting program merdeka tetap tidak keluar dari intan intan layanan, bahwasanya kita melayani sesuai dengan kebutuhan, sekali lagi dengan kebutuhan belajar anak itu perlu disepadankan dan dituangkan dalam rancangan-rancangan pembelajaran dan layanan sehingga arah dan tujuannya bisa berjalan sesuai dengan hakikat dari yang kita. Maka Pak, terima kasih. Iya. Matur suwun Pak. Sama Pak. Sampun tadi Pak. Ngoten mawon Pak nggih. Pak Janoko niki saking pundi nggih? Kok supe kula niki? Saya Pak. Nggih. Dari SMK 4 Kota Madiun. Oke, terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan ya ada guna manfaatnya
semuanya diberi Amin. kesehatan. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.